Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Riesta Alika, Prodi Statistika Angkatan 2020, Universitas Riau. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Pancasila mengenai demokrasi di Indonesia, yang dimana materi-materinya meliputi: pertama, pengertian demokrasi; kedua, ciri-ciri, tujuan, bentuk, serta jenis demokrasi; ketiga, demokrasi di Indonesia. Materi pertama, pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat, serta kratos yang artinya pemerintahan, sehingga dapat diartikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi berarti bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, yaitu pemerintahan rakyat itu sendiri. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga demokrasi adalah suatu pemerintahan yang terdapat dalam suatu negara dipegang oleh rakyat, atau dengan kata lain, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Adapun demokrasi ini sendiri memiliki ciri-ciri. Di antaranya yaitu: pertama, keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ciri selanjutnya yaitu adanya pengakuan, penghargaan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia serta persamaan hak itu sendiri bagi seluruh warga Indonesia. Selanjutnya, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Adapun ciri-ciri lainnya yaitu adanya kebebasan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia, adanya media massa yang transparan bagi rakyat Indonesia, serta adanya pemilihan umum yang berlandaskan kepada jujur, bebas, dan adil dalam menentukan pemerintahan negara atau pemerintah negara itu sendiri. Adapun demokrasi memiliki tujuan. Tujuan-tujuannya itu meliputi: pertama, memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Nah, negara yang menganut sistem demokrasi, rakyatnya akan memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi mereka di muka umum. Hal inilah yang menjadikan hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Nah, yang kedua, mencegah perselisihan antar kelompok. Dalam negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Adapun tujuan lainnya dari demokrasi ialah menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Artinya, demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Tujuan selanjutnya dari demokrasi yaitu mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pemerintahan. Artinya, rakyat dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberikan aspirasi terkait kebijakan publik atau kebijakan politik yang diterapkan. Rakyat juga didorong untuk aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Nah, tujuan selanjutnya yaitu membatasi kekuasaan pemerintah. Artinya, sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Nah, demokrasi ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu demokrasi langsung serta demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Sedangkan demokrasi perwakilan adalah seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan bagi mereka. Demokrasi berdasarkan jenis terbagi menjadi tiga, yaitu demokrasi material, demokrasi formal, serta demokrasi campuran.
Demokrasi material memiliki pengertian yakni demokrasi yang terjadi pada negara sosial komunis. Nah, demokrasi ini mengedepankan kesamaan hak oleh warganya dalam bidang sosial ekonomi dibandingkan bidang politik sebagaimana jenis hak-hak manusia. Selanjutnya, demokrasi formal. Demokrasi formal adalah sebuah bentuk dari demokrasi yang melakukan pemberian dari kekuatan hukum yang dimana akan sama ke dalam sebuah bidang politik tanpa melakukan sebuah bentuk pertimbangan dari perbedaan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, jenis demokrasi campuran. Nah, jenis demokrasi campuran ini merupakan bentuk dari demokrasi yang merupakan penggabungan dari demokrasi material serta demokrasi formal itu sendiri. Kita masuki materi demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia itu sendiri. Nah, adanya pengakuan bahwa Indonesia secara resmi merupakan negara demokrasi diterapkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Yang kedua, meliputi Pancasila di sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sejarah Indonesia sendiri pernah terjadi pertukaran demokrasi. Di awal yaitu demokrasi parlementer atau disebut juga dengan demokrasi liberal. Demokrasi ini adalah demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh parlemen, di mana menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Di Indonesia, demokrasi liberal atau demokrasi parlementer dilaksanakan setelah keluarnya maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 dan berakhir ketika Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari demokrasi liberal atau parlementer. Selanjutnya, demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Demokrasi ini adalah suatu paham demokrasi yang berintikan musyawarah mufakat serta gotong royong antar semua orang. Demokrasi terpimpin ini memiliki ciri-ciri, yaitu pertama, Presiden memegang seluruh tampuk kekuasaan dan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, serta keterbatasannya peranan partai politik dalam pemerintahan. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Kita masuki demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi Pancasila Orde Lama serta demokrasi Pancasila era reformasi. Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber dari pembukaan kepribadian dan falsafah hidup Pancasila. Landasan dari demokrasi Pancasila ini adalah kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demokrasi Pancasila pada masa Orde Lama mulai berlaku sejak Maret 1966 hingga Mei 1998. Yang terakhir, demokrasi Pancasila era reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi merupakan paham demokrasi yang dianut Indonesia sejak Mei 1998 hingga saat ini. Demokrasi yang dianut Indonesia ini merupakan sumber atau pemegang kekuasaan. Nah, prinsip demokrasi Pancasila ini adalah memperhatikan kepentingan antar semua golongan, lapisan masyarakat di berbagai daerah, suku, agama, serta tidak berprinsip kemutlakan suara terbanyak yang dapat mengakibatkan tirani mayoritas. Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia, yaitu bangsa Indonesia tentu menginginkan perkembangan demokrasi yang semakin baik di negaranya. Oleh karena itu, kita wajib mewujudkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai bidang di kehidupan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai demokrasi di Indonesia. Terlebih terkurang, saya ucapkan terima kasih.
Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.